Oke, selamat siang semuanya. Selamat sore. Saya akan menjelaskan lanjutan dari materi kita. Eh, Pertemuan 3, ya, mata kuliah keamanan komputer. Pertemuan kedua kita sudah membahas tentang keamanan dari sisi fisikal. Ya, sekarang kita membahas keamanan dari sisi sistem operasi. Mohon maaf, ini pertemuan keempat kita ya, pertemuan keempat. Pertemuan kedua kita membahas tentang teori dan konsep information security. Pertemuan ketiga membahas tentang keamanan dari sisi fisik. Dan pertemuan keempat membahas tentang keamanan dari sisi sistem operasi. Oke, saya berusaha cepat ya untuk supaya videonya tidak kepanjangan. Oke, tujuan dari pembelajaran ini supaya kita bisa mengerti serangan-serangan dari sisi sistem operasi dan bagaimana pencegahannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang harus diamankan dari sisi sistem operasi, kemudian kemungkinan-kemungkinan serangan dari sistem operasi, dan bagaimana serangan dari sisi password, dan bagaimana kita memaksimalkan penggunaan password. Selanjutnya, pengelolaan. Nah, tentu ini diawali dengan bagaimana sih mengelola hak pakai kepada user di dalam sebuah organisasi, perusahaan. Pasti akan banyak user-user yang terlibat untuk bisa mengakses, mengubah data. Nah, tentu kita harus bisa memberikan otoritas yang sesuai kepada user tersebut sesuai dengan pekerjaannya. Nah, di sini kita bisa baca bahwa setiap user harus diberikan kata sandi. Nah, kebiasaannya memang password itu dimasukkan dengan cara mengetik pada keyboard. Tentu sebenarnya ini adalah bentuk cara autentikasi, otorisasi yang paling lemah ya, karena itu mudah disadap oleh orang lain, mudah diingat oleh orang lain gitu ya. Jadi bisa dilihat oleh orang apa yang diketikkan pada keyboard gitu. Nah, maka ada beberapa solusi-solusi untuk meningkatkan kemampuan otoritas ya pengecekan user. Nah, bisa dengan cara passwordnya nggak harus diketik melalui keyboard atau ada cara-cara lain yang nanti akan kita lihat. Nah, password dapat sebenarnya menggunakan cara-cara yang berbeda daripada mengetikkan password. Contohnya menggunakan sinyal suara, ya. Jadi sistem autentikasi akan mengecek suara dari user ya. Awalnya semua suara direkam, kemudian nanti disimpan ya. Nanti jadi kalau kita mau autentikasi, kita disuruh berbicara sebuah kalimat gitu. Nanti sistem akan berusaha mencari kesamaannya, tingkat kesamaan suaranya, sinyal suaranya. Kemudian, nah ini udah umum juga ya. Ini juga lebih baik daripada mengetikkan password, mengetikkan teks ya, menggunakan sidik jari atau telapak tangan. Ya, pada awalnya sidik jari kita nanti akan di-scan ya. Kemudian nanti ketika setiap kita mau melakukan mau autentikasi dan otorisasi di sistem, kita harus melakukan pengecekan sidik jari. Selanjutnya ada juga retina mata ya, sama juga awalnya retina mata kita akan di-scan, disimpan. Kemudian nanti setiap kita mau masuk ke dalam sistem, mata kita akan di-scan ya untuk mencari pola kesamaan. Ada juga dengan menggunakan tanda tangan ya. Jadi tanda tangan digital disimpan, terus setiap kita mau login kita disuruh tanda tangan digital. Apakah sama polanya? Dia akan melihat berapa persen tingkat kesamaan polanya. Ada juga dengan wajah ya. Jadi wajah ini dengan cara di-scan wajah sistem akan melihat pola dari titik wajah, misalnya titik ujung mata, ke hidung, ke mulut, ke dagu, seperti itu. Apakah sama dengan yang direkam sebelumnya? Gitu. Selanjutnya ada juga dengan kartu magnetik ya, dapat menyimpan data pada magnetic stripe. Ini ya sering dijumpai, ditemui di contohnya di kartu ATM kita atau ID card, gitu ya, ID card untuk masuk ke sebuah gedung gitu ya, itu umum digunakan.
Ada juga password dapat dengan menggunakan barcode. Nah, barcode ini kalian juga udah sering ketemu ya, setiap produk sekarang rata-rata punya barcode berupa garis-garis. Ada juga kartu chip dan microchip. Sama aja kartu, cuman microchip ukurannya lebih kecil. Kartu chip pakai yang paling sering kita gunakan penggunaan kartu ATM. Kalau microchip harapannya bisa ditanam dalam tubuh manusia sehingga identitas kita bawa, nggak perlu lagi kita simpan di dompet. Ya, ini pro kontra ya. Nah, cara mengunci ya, cara mengontrol akses ya. Ada yang cara paling sederhana ya menggunakan kunci dan gembok gitu ya. Tapi kemudian selanjutnya ada yang lebih baik yaitu programmable locks ya. Jadi gemboknya lebih diprogram ya, ada yang secara mechanical dan ada yang secara elektronik ya. Bisa kita lihat di gambar ini ada apa namanya, sebuah gagang pintu yang tempat yang keypad-nya itu langsung ada di gagang pintunya ini gitu ya. Jadi ini digital keyboard ya, yang di-embed ke dalam gagang pintu ini. Nah, kita disuruh nanti di sini memasukkan kombinasi-kombinasi angka. Atau bisa juga menggunakan gagang pintu seperti ini, tapi passwordnya menggunakan smart card itu tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam akses control system ya, dan metodologi. Sistem untuk kontrol yang dilakukan untuk mengontrol akses ke sistem, masuk ke dalam sistem. Ya, jadi tujuannya kita ini untuk mempelajari mekanisme dan metode yang digunakan para administrator untuk mengontrol apa yang boleh diakses user, ya, termasuk apa yang boleh dilakukan setelah autentikasi dan otorisasi, ya, termasuk bagaimana cara memantaunya. Nah, kita lihat step by step. Nah, ini pertama, siapa dan apa. Nah, ada dua gambar kita lihat, subjek dan objek. Jadi subjek ini sebenarnya kalau di sini dijelaskan adalah active entity, artinya orang bisa barang ya yang akan mengakses. Sementara objek itu adalah barang-barang ya, benda-benda yang akan diakses gitu. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu siapa yang mengakses dan apa yang akan diakses ya. Yang mengakses bisa aja orang, bisa komputer, bahkan bisa file. File akan mengakses file yang lain, bisa seperti itu. Ya, ini adalah yang akan diakses. Database, printer, server, file, ya, itu yang akan diakses. Jadi kita harus mengidentifikasi siapa yang akan mengakses dan apa yang akan diakses, ya, subjek dan objek. Nah, ini kembali lagi ke model information security yang dibahas di pertemuan 2. Ya, kalian masih bisa lihat videonya ya yang udah saya upload. Masalah tentang information security yang pasti harus memenuhi tiga model CIA ya, confidentiality, integrity, dan availability ya. Secara singkat ya, diulangi lagi, confidentiality itu membicarakan bahwa data itu harus terjaga kerahasiaannya ya, terklasifikasi dengan baik ya. Intinya bahwa data itu tersimpan ya secara rahasia dan hanya orang-orang yang memiliki izin yang tepat yang bisa mengakses data tersebut. Jadi data tersebut terjaga kerahasiaannya. Ya. Kemudian yang kedua integrity, artinya integrity data itu harus akurat, artinya ketika kita melihat sebuah data itu terjamin bahwa itu nggak berubah, nggak diubah oleh orang-orang yang tidak berhak. Ya. Jadi data itu berintegritas. Ya. Data itu merepresentasikan apa yang terjadi di dalam sebuah proses bisnis. Artinya data itu memang murni, ya. Kalau berubah ya memang berubah karena proses bisnis yang benar, ya. Tidak dimodifikasi secara ilegal. Yang ketiga, availability data itu harus tersedia. Nah, tersedia ini artinya kalau kita mau ngakses ya harus tersedia ada, tapi tersedia bagi orang-orang yang berhak untuk mengaksesnya, gitu ya. Kemudian ketika kita ini ada corollaries ya, artinya
kebiasaan yang wajar biasanya ketika kita mau masuk ke sebuah sistem pasti ada proses identifikasi, autentikasi, ya, privacy, autorisasi, dan accountability. Nah, ini juga di pertemuan kedua masalah yang membahas tentang information security itu udah dibahas ya tentang identifikasi, autentikasi, autorisasi, auditing, logging ya, dan non repudiation. Kalian bisa cek video tersebut. Nah, secara umum biasanya sebelum orang mau mengakses ke sebuah sistem ya resource di sini pasti dia akan ada proses identifikasi, nanya dulu ini siapa namanya gitu ya. Yang kedua autentikasi, ya autentikasi apa passwordnya seperti itu. Yang ketiga autorisasi, sistem akan mengecek kalau dia memasukkan nama dan passwordnya dengan benar, maka dicek autorisasinya. Ini user boleh ngapain aja di sistem ini gitu. Jadi secara umum 3 hal ini selalu dilakukan. Selain itu nanti sistem harus mencatat log ya untuk agar ada proses audit yang benar. Jadi si user ini nanti ngapain aja di resource itu nanti dicatat ada lognya. Oke, nah kalau kita sekarang berada di posisi sebagai sebuah sistem, ya, ketika ada orang mau mengakses kita, gitu ya, kita sebagai sistem, orang mau mengakses kita, maka kita harus mencoba menjebak orang tersebut. Artinya menjebak, ya artinya kita kasih tes dia. Boleh nggak orang tersebut masuk ke sistem kita? Nah, ada 3 cara kita untuk mengetes apakah orang tersebut memang boleh nggak masuk ke sistem tersebut. Yaitu dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan ya atau trap, jebakan-jebakan untuk apakah benar apa yang what you have, what you know, what you are gitu ya. Kalau what you have apa yang kamu miliki gitu. Maka berarti sistem mencoba mengautentikasi user itu dengan cara user diperbolehkan memasukkan kartu identifikasi. Ya, kayak kita memasukkan kartu ATM ya. Nah, kalau nggak punya kartu ATM ya nggak boleh gitu. Walaupun sekarang beberapa mesin ATM udah boleh ngambil duit tanpa pakai kartu. Ya, kita pakai kartu ATM atau kalau mungkin biasanya di kantor ya mau buka pintu pintu yang terkunci harus pakai ID card pegawai gitu ya. Jadi kalau bukan pegawai atau orang luar datang ke kantor tersebut nggak bisa buka pintu karena dia nggak punya ID card. Yang kedua untuk mengetes what you know, apa yang kamu ketahui, user itu disuruh mengetikkan angka-angka rahasia. Nah, ini seperti password, ya. Ya ini sama seperti kalian masuk ke dalam sistem web student pasti diminta password. Nah itu untuk mengetes what you know, apa yang kamu ketahui. Kalau misalnya passwordnya sama dengan yang ada di server, ya berarti diizinkan masuk. Sama juga ini seperti mesin ATM. Jadi mesin ATM itu melakukan 2 hal. Pertama dia memastikan bahwa kalau kita harus memasukkan kartu itu berarti mau ngecek kita apakah kita punya kartu gitu ya, what you have. Yang kedua kita harus memasukkan PIN, biasanya 6 digit untuk mengetes apakah kamu tahu passwordnya gitu ya. Nah, ada juga sistem yang lebih canggih ya. Artinya dia mengetes, tujuan tesnya ini untuk mengecek who you are, siapa kamu. Nah, ini tentu komputer caranya itu lebih ke biometrik. Artinya apakah itu tes sidik jari, retina yang ada di diri kita sehingga sistem itu akan memastikan bahwa benarlah orang tersebut memang berhak untuk masuk ke dalam sebuah sistem ya. Atau di sini dituliskan juga komputer secara acak akan memilihkan kata-kata yang harus diucapkan ulang. Nah, berarti ini komputer atau sistem tersebut akan mengecek suara ya, sinyal suara user tersebut, apakah user tersebut dari sisi suara ya, apakah suaranya sama dengan yang tersimpan di sistem. Tuh. Nah ini tadi saya singgung bahwa untuk mengecek what you are itu, apakah kamu itu orangnya gitu ya, yang boleh masuk ke dalam sebuah sistem, bisa dengan cara scan sidik jari atau langsung satu tangan gitu ya, semua di scan, atau bisa disuruh tanda tangan digital gitu, atau tadi pakai retina atau pakai suara. Oke, selanjutnya. Nah, ini minggu lalu physical security juga udah disinggung sebenarnya ini ya. Nah, ada beberapa card access menggunakan PIN ya. Card access menggunakan PIN tadi seperti kartu ATM ya, pakai kartu dan ada PIN-nya. Kemudian ada biometri yang berhubungan dengan manusia ya. Pakai itu sidik jari, tangan, retina mata gitu ya. Ataupun bisa juga
motion detector. Jadi orang itu seperti di film Mission Impossible ya, orang disuruh jalan ya, nanti sistem akan melihat cara dia berjalan gitu. Kalau sesuai berarti itu orangnya berhak masuk ke sistem tersebut. Kemudian ada juga video surveillance ya, ini pakai CCTV untuk mengamati apakah orang tersebut bisa masuk ke dalam sebuah sistem. Gitu. Ini banyak di rumah-rumah. Jadi kalau kita mau masuk ke sebuah rumah gitu ya, misalnya rumahnya besar, pemilik rumah itu capek mau bukain pintu depan, jadi di pintu depan pintu rumah itu ada sebuah layar gitu ya. Nanti tamunya itu akan menunjukkan wajahnya di layar itu ya, dengan video CCTV nanti si pemilik rumah bisa melihat wajahnya gitu, sehingga boleh apa enggak masuk ke dalam rumah. Nah, secara umum ya, aturan dalam mengakses sebuah sistem atau mengakses sebuah data ada 3 ya. Pertama, apakah user itu hanya bisa membaca gitu ya, hanya bisa membaca atau ngelihat-lihat ya, atau mengcopy file. Atau yang kedua, apakah user diperbolehkan untuk menulis, mengupdate data, atau menghapus gitu, atau membuat data. Atau yang ketiga, apakah user hanya bisa diperbolehkan untuk hanya mengeksekusi. Mengeksekusi data, artinya hanya bisa eksekusi aja gitu ya, nggak bisa ngebaca, nggak bisa ngubah, nggak bisa ngedelete. Atau bisa kombinasi dari ketiganya. Dia bisa baca, bisa juga nulis gitu. Atau dia bisa baca, bisa eksekusi, tapi nggak bisa ngubah gitu. Nah, itu bisa kombinasinya. Oke. Selanjutnya, ini kerugian-kerugian penggunaan password ya, tantangan sebenarnya ya. Eavesdropper itu penyadap maksudnya. Tentu penyadap bisa mencuri password saat sedang diucapkan, ya, kalau pakai suara gitu. Nah, bisa juga ancamannya tentu bisa mencuri daftar password di server. Kemudian ada kemungkinan-kemungkinan penggunaan password yang mudah ditebak ya. Kalian bisa aja search di Google ya, daftar 100 password yang mudah ditebak. Nah, itu rata-rata keluar nanti apakah itu biasanya salah satunya ini susunan dari keyboard QWERTY seperti itu ya, atau ASDFG atau JXCVB seperti itu. Atau nama kota, nama tanggal lahir kalian, nama perusahaan, nama kalian sendiri gitu ya, atau admin gitu ya, username admin, password admin. Nah, itu password-password yang mudah ditebak. Nah, maka biasanya sistem akan memaksa pengguna untuk menggunakan password yang lebih sulit gitu. Nah, tentu hal tersebut akan membuat user menjadi tidak nyaman. Contohnya yang tidak nyaman, kita dipaksa untuk membuat password harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada angka, harus ada karakter. Kemudian misalnya udah sebulan dipaksa tuh sama sistemnya, kamu harus ganti password, kamu harus ganti password. Kalau enggak nanti nggak bisa masuk ke sistem. Nah, itu tentu mengurangi kenyamanan dari user. Tapi ya itu harus dilakukan untuk meningkatkan sisi keamanan itu sendiri. Nah, ini dia ada tantangan-tantangan dalam online password dan beberapa cara pencegahannya gitu ya. Nah, tentu ada ancamannya tadi dictionary attack. Artinya dictionary attack itu kalian bisa cek aja ya di internet dictionary password ya. Artinya maksudnya serangan itu akan mencoba masuk ke dalam sistem menggunakan password-password yang umum digunakan. Seperti tadi yang saya bilang, apakah admin seperti itu. 123456 gitu. Nah, makanya sangat tidak disarankan untuk menggunakan password yang sangat umum tersebut. Karena sangat mudah ditebak oleh penyerang gitu ya, atau penyadap. Nah, kemudian ada komputer yang memaksa pemasukan password hanya oleh manusia. Nah, itu biasa pasti kalian juga pernah mengalami ketika masuk ke sebuah sistem, setelah masukkan password nanti ditanya harus checklist, I'm not a robot gitu ya, atau ada pertanyaan lanjutnya untuk milih-milih gambar tersebut ya, itu untuk memastikan bahwa yang memasukkan password itu adalah manusia, bukan program yang mencoba masuk dengan menggunakan dictionary attack gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya. Kemudian juga cara pencegahan dengan maksimum ada batasan pencobaan gitu ya. Jadi contohnya kartu ATM itu sendiri hanya bisa 3 kali kita masukkan PIN. Kalau 3 kali salah maka akan kelock sistemnya. Kita nggak bisa masuk ke dalam sistem. Nah, itu juga cara pencegahan. Kemudian ada juga cara lain. Kalau kita salah masukin password,
nanti sistemnya akan memproses secara lambat sekali gitu ya. Secara lambat sekali. Karena sistem merasa bahwa nggak mungkin dia salah gitu ya. Nah, kemudian yang pasti setiap orang melakukan mau berusaha masuk ke dalam sebuah sistem, sistem itu harus mencatat ya. Ada orang dengan username berusaha masuk ke dalam sistem pada waktu, pada jam sekian, pada tanggal sekian gitu ya, dari IP sekian. Nah, terkadang kita akan menerima sebuah email gitu ya. Apakah benar Anda sedang masuk ke dalam sistem ini gitu pada jam sekian, tanggal sekian gitu. Nah, itu untuk memastikan apakah benar user tersebutlah yang masuk ke dalam sebuah sistem gitu. Nah, ada juga komputer yang memaksa user supaya menggunakan password yang diberikan langsung oleh sistem tersebut. Nah, ini yang ribet karena biasanya kalau komputer yang memberikan password itu nggak bisa dihafal, susah sekali karakternya, campur-campur, nggak mungkin diingat. Cuman mungkin kelihatan bagus, cuman masalahnya jadinya adalah karena sangat tidak sanggup dihafal. Jadi user menulisnya di kertas gitu. Kemudian kertasnya ditempel di komputernya. Jadi orang lain bisa baca juga. Ini bahaya seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang memaksa ganti password setelah sekian lama. Ini tadi sudah saya ceritakan bahwa banyak juga sistem yang memaksa, apakah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, user harus mengganti passwordnya. Kalau nggak boleh masuk ke dalam sistem. Itu sama seperti web dosen di kampus ya, web dosen. Dalam sekian bulan sekali kita harus dipaksa ganti password. Kalau nggak ya saya nggak bisa masuk ke dalam sistem. Oke. Kemudian ini untuk password-password yang sifatnya offline, bukan online. Nah, tentu ada tantangan menebak password melalui hash. Nah, ini maksudnya apa hash? Nanti memang kita akan mempelajari hash algoritma ya, itu di kriptografi. Ya, mungkin pernah dengar SHA gitu ya, secure hash algoritma. Tujuan sebenarnya itu maksudnya seperti ini, setiap kata atau password yang dimasukkan itu akan diubah menjadi karakter-karakter seperti itu ya, yang disebut dengan hash. Nah, inilah pentingnya kenapa kita jangan menggunakan password yang umum seperti user admin, passwordnya admin juga, karena nanti hash-nya sama, hash yang dihasilkan kemungkinan sama. Tentu walaupun database yang menyimpan username dan password di table itu sudah menyimpan data hash ya. Jadi password itu sebenarnya disimpan di database ya, di tabel login itu enggak password aslinya yang disimpan, tapi sudah dalam bentuk hash. Nah, walaupun dalam bentuk hash disimpan, tapi kalau dia menggunakan password-password yang sudah ditebak, admin 123456 gitu ya, itu hash-nya nanti akan gampang ditebak juga gitu. Ya, maka usahakan gunakan password yang kombinasi supaya hash-nya nanti juga tidak bisa ditebak. Nah, tentu database di server yang menyimpan data autentikasi juga harus dienkripsi ya. Nah, untuk pelajaran enkripsi, dekripsi itu juga nanti di topik tentang kriptografi. Oke. Selanjutnya ini tantangan-tantangan mengenai untuk bagaimana kita mendistribusikan password ya. Sangat sulit mendistribusikan password. Ya, ini contohnya paling sederhana ini. Cara yang tidak tepat. Ketika kalian menjadi mahasiswa baru gitu. Tentu kalian dikasih username dan password untuk login ke sistem pertama sekali. Nah, ini sulit karena biasanya passwordnya biar gampang dikasih nomor mahasiswanya. Kemudian dikasih tahu lagi secara broadcast. Mahasiswa yang untuk login pertama kali silakan masukkan passwordnya adalah nomor masing-masing. Tentu kalau ada orang jahat kan bisa langsung aja dia masuk ke dalam sistem kalian terus langsung dia ubah passwordnya seperti itu. Nah, inilah cara-cara yang tidak tepat sebenarnya. Nah, kemudian maka ada cara-cara yang lebih baik. Misalnya user itu dikasih sebuah password ya. Kasih password pertama sekali. Nah, tapi itu begitu kita coba passwordnya pertama kali, langsung diminta ganti password. Nah,
Jadi otomatis selanjutnya orang lain nggak bisa nggak bisa tahu password kita. Nah, tapi gimana cara mendistribusikan password ini pertama kali? Itu juga harus dipikirkan. Nah, user datang ke administrator, kalau ada orang nyamar gitu gimana? Ya, pakai KTP, SIM, atau KTM yang ada fotonya untuk mencek apakah ini benar orang yang bersangkutan, seperti itu kan. Nah, kalau kalian juga pernah, kalau kalian, misalnya ini contohnya kartu kredit nih. Biasanya kalau kita buat kartu kredit, nanti akan dikirimi kartu plus PIN. PIN ini hanya digunakan bisa 1 kali. Selanjutnya kita buat password. Nah, tapi ini tantangannya gimana kalau ada orang nyamar atau surat itu salah apa namanya? Salah alamat terus disalahgunakan orang lain gitu. Nah, menjadi tantangan tersendiri. Nah, ada yang namanya authentication token, tadi udah sempat kita singgung ya. Authentication token ini intinya untuk menjawab what you have. Ya, apa yang kamu miliki. Ya. Tadi ada what you know, apa yang kamu ketahui. Ya, itu seperti password. Ini what you have, apa yang kamu miliki. Nah, biasanya kita dikasih apa itu? Token misalnya, atau tadi kartu, smart card. Nah, seperti sebuah kunci rumah gitu ya. Tentu tantangannya bisa hilang gitu ya. Token-token seperti untuk internet banking itu bisa hilang. Atau pakai kartu ATM ya ada kemungkinan hilang. Itulah tantangannya kalau pakai authentication token. Nah, ini contohnya smart card ya. Beberapa kampus sebenarnya udah seperti ini kartu kartu mahasiswanya. Ya, jadi dia mungkin ini mirip seperti inilah apa itu kartu BCA itu flash ya atau e-money mandiri seperti itu. Di dalamnya ada prosesor ya untuk menyimpan, dia bisa nyimpan PIN ya, kemudian menyimpan data-data dari penggunanya. Nah, tujuannya ya biasanya bisa untuk sebagai dompet digital ya, untuk e-cash biasanya untuk parkir bisa digunakan, atau juga bisa health card ya. Jadi beberapa asuransi kesehatan itu kartunya itu udah pakai kartu seperti ini ya, tapi BPJS belum ya. Jadi kalau kita ke rumah sakit ini tinggal digesek aja gitu. Orang tersebut berhak untuk layanan apa aja seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada yang nama konsep single sign on SSO ya. Jadi tadi kita udah tahu bahwa setiap sistem harus punya sistem apapun itu di depannya harus ada sistem autentikasi dulu ya untuk mengecek apakah user yang mau masuk itu memang boleh masuk gitu. Ataupun kalau memang dia bisa masuk, harus dicek juga dia otoritasnya bisa ngapain aja di sistem ini gitu. Nah, bayangkan kalau ada 10 sistem gitu. Berarti ada 10 sistem di dalamnya, 10 subsistem yang untuk mengautentikasi orang user untuk masuk ke dalam sistem. Nah, maka dibuatlah konsep SSO, single sign on ya. Jadi dia ini proses yang mengkonsolidasikan ya satu perusahaan itu menjadi into a single centralized administrative function. Jadi hanya ada satu sistem yang fungsinya khusus untuk autentikasi dan otorisasi. Begitu ada sistemnya client server, jadi ada sebuah server ya, server single sign on. Orang kalau mau masuk ke dalam sistem ya login passwordnya itu ke single sign on ini aja. Begitu dia boleh, nanti single sign on ini yang akan mengecek orang ini memang boleh masuk dan boleh masuk kemana aja. Kalau dia lolos dari single sign on ini, maka user tersebut bisa mengakses layanan-layanan di belakangnya, gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Misalnya ini kita, ya, ini komputer kita ingin mengakses di sini ada apa namanya nih fax, ini ada server, ini juga ada server, ada printer. Nah, kita ingin mengakses. Nah, kalau misalnya nggak ada single sign on, kalau kita mau masuk ke fax, cek dulu username dan passwordnya. Mau masuk ke server ini, cek dulu username dan passwordnya. Mau masuk ke sini, cek dulu username dan passwordnya. Nah, karena ada single sign on di tengah, proses pengecekan itu hanya 1 kali di sini. Ya.
Di sini ditulis user cukup 1 kali aja ya pengecekannya. Nah, begitu dia boleh masuk, nanti single sign on ini yang akan mengetahui, oh user ini boleh mengakses semuanya. Nah, berarti dia cukup 1 kali aja, 1 kali melakukan pengecekan ya, autentikasi. Selanjutnya dia bisa mendapatkan mengakses layanan-layanan yang ada di jaringan tersebut. Nah, sehingga apa keuntungannya dengan penerapan konsep single sign-on seperti ini? Kita nggak butuh lagi ingat banyak password. Ke sistem A, passwordnya apa? Ke sistem B, passwordnya apa? Ke sistem C, passwordnya apa? Nah, kita cukup hafal ingat 1 password aja, akses untuk ke SSO gitu. Jadi lebih memudahkan user. Juga itu dari sisi administrator ya, pengelola server, pengelola jaringan, itu memudahkan administrator karena dia cukup mengamankan 1 server SSO itu aja. Ya, dia cukup mengamankan 1 sistem. Di situ udah untuk sistem autentikasi dan otorisasi. Sehingga itu mengurangi overhead administratif ya. Sistem ini ada autentikasinya, sistem B ada autentikasinya, itu kan repot, terlalu banyak administrasi. Jadi ini dipersingkat. Sehingga juga mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh user untuk login ya ke dalam multiple application. Jadi cukup 1 login untuk dapat mengakses berbagai layanan. Nah, tapi tentu ada juga ketidakuntungannya ya, tantangan kerugiannya. Pertama, tentu yang paling berbahaya adalah ini ya, single point of failure. Kalau SSO itu sedang down, servernya down, ya sudah, user nggak sanggup, nggak bisa untuk mengakses ke berbagai server. Nah, ini tantangannya. Jadi SSO ini sangat centralized ya. Nah, kemudian tentu masalah biaya, karena tantangannya seperti itu, maka SSO-nya itu harus benar-benar yang bagus gitu ya. Karena dia diharapkan tidak boleh mati. Nah, kemudian yang menjadi tantangan dalam implementasi adalah karena SSO akan terhubung ke berbagai server ya. Kalau servernya menggunakan berbagai macam OS, nah tentu itu akan ada perbedaan-perbedaan cara pengaksesan data dari SSO ke server. Nah, ini ada tantangannya bagaimana berbagai macam OS yang berbeda itu bisa saling terkonek dengan server SSO ini. Kemudian kita coba mengklasifikasikan siapa aja sih yang bisa mengakses informasi. Nah, mengenai kontrol akses ya. Bagaimana cara mengontrol hak akses, itu maksudnya ya. Nah, ini tadi siapa yang mempunyai hak akses dan untuk apa. Ingat 2 gambar lingkaran tadi, ada subjek dan objek. Subjek itu siapa yang akses, dan objek itu apa yang akan diakses gitu ya. Kemudian level akses yang diberikan. Si A ini bisa ngapain aja, si B bisa ngapain aja gitu. Kemudian, ini penting. Siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dan level aksesnya? Gitu. Kemudian, persetujuan apa yang diperlukan untuk melakukan akses? Kalau ada orang ingin mengakses sesuatu, ceknya itu gimana aja caranya? Ya, ini berkaitan dengan tadi what you are, what you have, dan what you know. Gitu. Kemudian, fokus kita adalah perlindungan terhadap data. Ketika orang mau mengakses, kita harus pikir data ini harus terlindungi, harus hanya bisa dibaca oleh orang yang memang berhak. Nah, maka yang perlu diperhatikan terhadap pengaturan akses adalah siapa yang boleh membaca file ini, siapa yang boleh merubah file ini, dapatkah file ini di-share. Nah, tentu ini harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, maka di slide selanjutnya kita akan bahas tentang ini ya, identifikasi, autentikasi, otorisasi, model-model cara mengontrol hak akses ya, teknik-tekniknya, metodenya, dan ancaman-ancamannya. Oke, what is access control ya? Mengontrol hak akses. Ya, jadi kalau dari definisi bisa kita baca, ini maksudnya kemampuan untuk memberi izin hanya kepada orang yang berhak, ya, atau hanya kepada orang yang memiliki otoritas terhadap program, terhadap sistem, atau terhadap orang yang ingin mengakses data. Ya, jadi kemampuan kita bagaimana caranya untuk memberikan izin secara tepat kepada orang yang berhak.
Ya, ini memberikan hak grant ya atau menghapus hak, deny atau revoke ya sesuai dengan model security. Nah, harus ada sekumpulan prosedur ya. Sekumpulan prosedur ini melibatkan hardware, software, manusia ya, administrator untuk memonitor akses, mengidentifikasi user yang meminta akses dan mencatat record yang diakses dan memberikan akses grant atau deny berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi ini sebenarnya maksudnya itu semua harus ada, kita harus mengatur ya siapa yang berhak, harus identifikasi user, file-file apa aja yang berhak diakses, user ini bisa akses apa aja, itu harus diatur. Kemudian setiap terjadi pengaksesan harus dicatat recordnya ya, harus ada log ya. Kemudian itu harus dicek ya secara berkala, tujuannya untuk memantau apakah proses ini semua sudah berjalan sesuai aturan ya, apakah ada kesalahan-kesalahan, apakah ada kebocoran data, apakah ada kemungkinan-kemungkinan terjadinya ancaman, itu bisa dilihat melalui proses audit. Makanya perlu ada proses pencatatan ya, log. Nah, salah satu fungsi kontrol terhadap hak akses ya tentunya itu untuk mengurangi kerugian ya, kerugian. Nah, di sini mencegah terjadinya insiden. Nah, ini di pertemuan kedua juga di video yang udah saya share udah ada penjelasan tentang apa itu insiden, apa itu problem ya. Nah, jadi fungsinya kendali ini ya untuk mencegah terjadinya insiden ataupun kalaupun terjadi insiden kita bisa deteksi karena berbahaya sekali kalau insiden terjadi tapi kita nggak sadar bahwa terjadi sebuah insiden gitu. Misalnya ada orang yang berhasil masuk ke sistem ya, tapi dia sebenarnya nggak berhak. Nah, sangat berbahaya sekali ketika kita gagal mendeteksi. Ya, itu artinya kita sudah kecurian dan kita nggak sadar bahwa kita udah dicuri gitu. Kemudian ada langkah korektif. Jika terjadi insiden, kita harus bisa mengetahui dan setelah mengetahui kita harus punya langkah-langkah untuk memperbaiki secara cepat. Nah, tentu implementasinya dengan bantuan hardware, software dan manusia tadi. Ya, contohnya hardware dari sisi fisik tentu nah ini di pertemuan minggu lalu dari sisi fisik ruangan server dijaga oleh orang gitu ya. Ada sensor-sensor ya yang minggu lalu kita pelajari, termasuk penggunaan CCTV segala macam. Kemudian dari sisi logik, kalau orang mau masuk ada autentikasinya, apakah itu pakai smart card dan tadi yang udah kita singgung. Kemudian ada juga dari sisi administrasi itu ada prosedur, ada aturan-aturan ya, ada supervisi, ada training. Artinya ya ada aturan yang tidak berhak tidak boleh masuk seperti itu, atau yang masuk yang tidak berkepentingan dilarang masuk, atau yang tidak berkepentingan tapi tetap masuk akan terkena sanksi segala macam. Nah, itu kontrol-kontrol dari sisi administrasi. Nah, ini tadi modelnya bagaimana subjek ya, siapa yang akan mengakses, bagaimana dia akan mengakses terhadap objek ya, tadi gambar dua lingkaran itu berdasarkan aturan yang sudah dibuat ya. Nah, aturan itu sendiri ada 3 hal ya. Ada yang namanya mandatory akses kontrol mandatory, kemudian ada discretionary, diskresi akses kontrol, kemudian ada yang namanya non diskresi akses kontrol. Ini kita lihat satu-satu. Yang pertama mandatory akses kontrol artinya setiap data yang akan di-share itu akan dibandingkan dengan sensitivitas objek tersebut terhadap clearance yang diberikan untuk subjek. Jadi ini benar-benar harus mandatory. Jadi nanti ini harus benar-benar tanpa, kalau udah ditetapkan itu nggak bisa dinegosiasikan lagi. Jadi pertama subjek itu harus jelas. Ini siapa ini orangnya? Dia mahasiswa gitu. Maka dia bisa ngakses objek apa aja. Itu harus jelas. Mahasiswa bisa melihat nilainya gitu. Tapi nggak bisa mengubah atau menghapus ya. Nah, kemudian harus jelas, harus clear ya. Jadi hanya user dengan clearance untuk level tersebut yang dapat mengakses. Jadi namanya Budi. Budi ini status mahasiswa, maka mahasiswa dia bisa mengakses data nilai, hanya bisa melihat data nilai dia gitu. Nah, itu udah jelas. Kemudian hanya administrator yang dapat merubah objek level ya, bukan owner. Ya, beda administrator dengan owner. Jadi
seperti tadi, ya mungkin web student owner-nya ada orang gitu, developernya. Ya, dia nggak boleh ngubah-ngubah itu. Yang boleh adalah administrator. Ya, administrator mahasiswa hanya bisa melihat nilainya, gitu, nggak bisa mengubah. Jadi ini adalah tingkat akses, ya, pengontrolan terhadap hak akses yang paling tinggi, karena dia dibuat sebagai mandatori, artinya tidak berubah-berubah lagi gitu. Kemudian ada yang kedua, discretionary access control. Ini otorisasi yang diberikan oleh owner, pemilik dari data. Ya, nah ini sebenarnya harus tetap patuh pada security policy, aturan-aturan keamanan, tapi masih ada sedikit bisa lebih fleksibel, gitu ya. Kalau mandatori tadi, ya apa yang tidak tercantum itu dilarang. Tapi kalau diskresi, nah ini masih ada ruang bagi owner untuk dapat memberikan penilaian otorisasi. Contoh, ya contoh. Oke, selanjutnya tentang discretionary access control ini lebih fleksibel ya dibandingkan tadi mandatory access control. Jadi sebenarnya ini otorisasinya udah diberikan gitu ya terhadap sebuah data, tapi kadang-kadang masih bisa untuk diubah untuk sementara waktu. Nah, contoh paling sederhananya itu misalnya mahasiswa ada apa namanya? Ada masa pengisian KPRS ya, pengisian kelompok, pemilihan kelompok mata kuliah. Sampai waktu yang waktu yang ditentukan berakhir, pasti ada beberapa mahasiswa yang gagal mendapatkan kelompok. Nah, mungkin karena alasannya kelompoknya udah penuh. Sebenarnya ini kalau secara bisnis proses, mahasiswa tersebut harus mengganti mata kuliah. Tapi, nah diberikanlah diskresi, ya, keringanan untuk hal-hal tertentu. Misalnya ya, jadinya untuk mahasiswa tersebut dikasih tambah satu kursi lagi di kelompok tersebut ya supaya mahasiswa tersebut tidak perlu ganti mata kuliah. Nah, jadi ini sebenarnya ada aturannya, udah kuat sebenarnya peraturannya, tapi untuk hal-hal tertentu masih bisa diberikan diskresi gitu ya. Oke, selanjutnya ada non discretionary access control. Nah, kalau ini kontrol terhadap akses yang tidak tergantung kepada individu ya, tapi lebih ke organisasinya. Misalnya gimana sih aturan untuk mahasiswa, aturan untuk dosen, aturan untuk pegawai gitu. Jadi dia disusun aturan tersebut dalam bentuk kebijakan, jabatan dan tugasnya di dalam organisasi. Dosen itu harus ngapain aja, dia bisa ngapain aja gitu kontrolnya. Mahasiswa bisa ngapain aja, pegawai bisa ngapain aja. Jadi rule based dia ya. Kontrolnya berbasis dia sebagai posisinya sebagai apa gitu. Fungsinya sebagai apa, fungsi di organisasi tersebut. Nah, selanjutnya untuk akses kontrol dari sisi infrastruktur IT ya, infrastruktur dapat dilakukan pada berbagai tingkat. Bisa dari sisi depan ya, front end user, ya dari sisi user yang mau mengakses, atau bisa juga dari sisi back end, dari server yang akan diakses. Nah, tinggal bagaimana cara kita untuk melindungi jaringan kita. Nah, ini nanti ada sebenarnya pertemuan selanjutnya membahas tentang keamanan dari sisi jaringan ya, dari sisi network connectivity. Nah, selanjutnya perlindungan terhadap kontrol hak akses ya dari sisi logikal ya, bukan fisikal, logikal ya, apakah itu dari sisi software atau sistem operasi. Nah, tentu fungsi kontrol itu, fungsi kendali itu adalah untuk mencegah akses ya, mencegah modifikasi data dari orang-orang yang memang tidak berhak ya, tidak memiliki otorisasi untuk mengakses data tersebut. Nah, tentu yang berperan software itu ada di sisi software dari sisi networknya, dari sisi sistem operasi, dari sisi aplikasi, dan dari sisi basis datanya. Jadi nanti kita akan di pertemuan selanjutnya akan belajar keamanan dari sisi database, keamanan dari sisi jaringan, keamanan dari sisi aplikasi. Oke.
Nah, ini masih sama fungsi software yang untuk mengontrol hak akses, untuk identifikasi, autentikasi, dan otorisasi. Kemudian harus ada pencatatan ya, logging aktivitas user ya, biar bisa diaudit. Oke. Kemudian selanjutnya, secara umum fungsi akses kontrol sistem operasi meliputi ini ya, sama aja sebenarnya ya dari tadi. Dia akan melakukan identifikasi dan autentikasi, kemudian nanti harus ada pencatatan ya supaya bisa diaudit ya sehingga statusnya accountable ya bisa dicatat. Ada pencatatan log event ya, log activity, jadi user yang ngapain di dalam sistem tersebut dicatat ngapain aja. Kemudian ada report ya, jadi selalu ada laporan bagaimana sistem kita diakses oleh berapa orang, siapa aja, ya, jam berapa aja, di mana jam-jam sibuknya itu semua ada laporannya. Nah, fungsi akses kontrol basis data ya pada level aplikasi meliputi siapa aja yang bisa kita tentukan nanti siapa aja yang bisa membuat atau mengubah sebuah file atau database. Kemudian bagaimana cara memverifikasi otorisasi, jadi user ini bisa ngapain aja gitu ya. Kemudian verifikasi otorisasi user itu bisa dari sisi aplikasi, dari sisi level transaksi. Kalau transaksi dia bisa ngapain aja gitu kan. Kemudian ada proses pencatatan log database ya untuk memonitoring akses dari user-user tersebut di dalam sistem. Nah, untuk identifikasi udah tahu lah, tadi udah disinggung ya. Untuk identifikasi dan autentikasi biasanya menggunakan username dan password gitu ya. Itu yang paling standar, paling sering digunakan. Kemudian ada juga yang pakai token tadi ya, token one time password gitu ya. Jadi password plus OTP ya atau token itu. Selanjutnya ada juga penggunaan password menggunakan apa namanya? Bagian tubuh manusia ya atau yang sering disebut dengan biometrik. Nah, ini tadi juga udah dijelaskan ya. Jadi umumnya akses kontrol bertumpu pada bagaimana sistem mengidentifikasi dan autentifikasi dari user yang mau masuk ke dalam sistem. Oke, ini pemahaman lagi ya. Pertemuan kedua itu udah dibahas ya. Identifikasi proses atau aksi yang dilakukan oleh user untuk membuktikan identitas dirinya. Jadi bisa masuk ke sebuah sistem itu kita ngisi username ya, login. Nah, itulah identifikasi. Boleh si user dengan nama ini tercatat nggak di dalam sistem gitu kira-kira. Kemudian ada proses autentikasi. Ya. Autentikasi memverifikasi apakah dia user tersebut dengan identitas tersebut memang passwordnya benar boleh masuk, gitu ya. Jadi apakah user tersebut sesuai dengan identitas yang diberikan. Nah, maka nanti ada logical access control yang server itu tadi sistem itu akan memverifikasi apakah sesuai yang dia simpan datanya dengan yang dimasukkan oleh user. Cara memasukkan datanya ya untuk autentikasi tadi udah dibahas ya tentang what you know dengan memasukkan password, what you have misalnya pakai ID card gitu ya. Kemudian what you are itu dengan penggunaan biometrik apakah fingerprint, retina mata, suara dan lain sebagainya. Nah, ini dia gambarnya tadi. Oke, ini udah tadi ya. Nah, kemudian ya secara umum ya semakin banyak autentikasi maka semakin bagus gitu ya. Secara umum yang lebih baik tidak-tidaknya dia menggunakan dua cara autentikasi ya sama seperti ATM harus punya kartunya dan harus masukkan PIN-nya. Atau bisa juga dengan kalau kita apa namanya menggunakan mobile banking atau internet banking ya sudah punya passwordnya masukkan nanti dia akan kirim SMS one time password kita juga harus masukkan OTP-nya jadi ada PIN OTP dan ada juga PIN password kita gitu. Jadi setidak-tidaknya autentikasi yang aman ya setidaknya memanfaatkan dua faktor tersebut. Kemudian, nah password adalah mekanisme yang paling umum untuk digunakan untuk autentikasi dan itu yang paling rawan tadi udah sempat disinggung di awal ya. Maka ada penggunaan improvementnya dengan menggunakan token ya token. Jadi tadi udah saya singgung ada password, ada token juga. Karena token itu untuk mencek, mengetes kita what you have gitu.
Ya, jadi token itu hanya digunakan bisa satu kali di satu waktu tersebut. Jadi sebenarnya sistem ya akan mengotentikasi PIN yang kita tahu digabungkan dengan token itu ya, kemudian digabungkan decode password disesuaikan dengan time pada saat itu apakah valid atau nggak valid. Kalau valid berarti user tersebut bisa masuk. Jadi password yang kita ingat itu untuk menjawab what you know ya. Kemudian token itu untuk what you have. Nah, jadi udah ada dua faktor. Sehingga penggunaan password dengan OTP itu lebih baik daripada hanya dengan menggunakan password. Tapi ada tantangannya, tentu tokennya itu harus bagus ya, artinya harus up to date dengan sistem. Sehingga makanya kalau kita coba di aplikasi gitu kan, kirim OTP, misalnya buka web e-commerce gitu, dia akan mengirimkan OTP, itu kan biasanya nunggunya hanya maksimal 1 atau 2 menit gitu ya. Jadi responnya harus cepat. Kalau udah lewat dari waktu ya kita harus generate OTP lagi yang baru seperti itu. Nah, kemudian ada penggunaan password menggunakan biometrik ya, tadi udah disinggung. Nah, untuk mengecek apakah user itu bisa masuk ke dalam sistem atau enggak menggunakan biometrik, ukurannya itu menggunakan istilah false rejection rate atau false acceptance rate. Ya, kalau false rejection rate, kira-kira misalnya apa namanya sidik jari gitu ya. Tentu kadang-kadang sidik jari gitu nggak pas, mungkin karena dia baru baru tergores gitu ya jarinya, jadi nggak pas fingerprintnya. Nah, maka sistem itu akan melihat sebenarnya false rejection rate. False rejection rate itu kira-kira berapa sih berapa rata-rata ketidakmiripannya atau false acceptance rate berapa sih rata-rata kemiripannya biar dia bisa masuk ke dalam sistem gitu ya. Nah, atau bisa crossover. Jadi digabungkan gitu. Baru berapa persen kemiripan, kalau berapa persen nilai crossover-nya, kalau di atas dari ambang yang ditentukan, dia bisa masuk dalam sebuah sistem ya. Itu susah, sama seperti kalau kayak tanda tangan digital, passwordnya tanda tangan digital ya tentu pasti orang selalu ada beda-beda, maka harus ada rate-nya berapa persen sih sama dia bisa masuk ke dalam sistem tersebut gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang Kerberos ya. Kerberos. Nah, Kerberos ini adalah sebuah protokol. Kalian pasti udah paham ya apa itu maksudnya protokol. Protokol ngapain? Protokol khusus untuk identifikasi dan autentikasi. Ya, jadi dia diimplementasikan dalam bentuk sebuah server. Ya, tadi ingat kayak single sign on itu sebuah server yang khusus untuk menangani identifikasi dan autentikasi. Jadi protokol yang digunakan adalah namanya Kerberos. Ya. Nah, tentu biasanya data-data username password orang itu kan akan disimpan di database ya atau di sebuah file gitu. Nah, contoh pada Linux biasanya itu secara defaultnya disimpan di folder etc passwd ya. Nah, bahaya ini kalau dicuri filenya, misalnya bisa dicuri. Nah, terus kemudian idealnya password tentu hanya bisa diketahui oleh user dan server ya. Yang mengetahui password saya hanya user dan sistem tersebut gitu. Itu idealnya. Nah, Kerberos berusaha fungsinya dia ini untuk menjamin bahwa memang hanya saya dan server itulah yang memang mengetahui password tersebut gitu. Nanti dia Kerberos akan melakukan pengecekan-pengecekan. Gimana cara pengecekannya, gimana cara kerjanya Kerberos. Nah, ini yang akan kita pelajari di slide berikut-berikutnya ini. Nah, ini beberapa permasalahan autentikasi yang kita temukan ya. Tadi udah beberapa disinggung di slide sebelumnya ya. Kadang orang bikin passwordnya lemah ya, nggak banyak karakter gitu. Kemudian bisa juga password dicuri dengan menggunakan tools ya. Kemudian ketika kita mengirimkan password keluar ya, jadi password lewati jaringan, misalnya kita login email kita di email Gmail, Yahoo itu kan mengirimkan password melalui jaringan. Tentu bahaya sekali kalau password itu nggak dienkripsi. Artinya dienkripsi itu misalnya eh, password kita admin gitu. Adminnya itu harus dienkripsi, diubah jadi karakter-karakter ya yang tidak dimengerti, yaitu ilmu kriptografi. Nanti kriptografi akan dipelajari di beberapa pertemuan selanjutnya supaya kalau orang menyadap yang dia lihat itu data enkripsinya gitu sehingga password aslinya nggak tahu gitu. Nah, itulah fungsinya
enkripsi. Tapi nggak semua aplikasi mendukung enkripsi. Ya, sangat berbahaya sekali kalau kita memasukkan username, password untuk membuka sebuah layanan jaringan, tapi username password itu nggak terenkripsi. Terenkripsi saja masih ada kemungkinan untuk diketahui oleh orang lain, apalagi tidak terenkripsi. Nah, oke. Ya, permasalahan autentikasi pada jaringan, ya internet selalu dikondisikan pada situasi internet adalah tempat yang tidak aman. Artinya di internet itu ada orang-orang baik yang bekerja, ada juga orang-orang tidak baik yang bekerja di internet. Nah, ada juga banyak protokol yang digunakan, kadang-kadang nggak kasih memberikan keamanan yang baik, ya. Nah, tapi firewall kalian udah tahu fungsinya. Firewall itu fungsinya untuk mengatasi masalah serangan dari luar gitu, untuk supaya kalau ada orang mau masuk atau file yang mau masuk ke sistem ke jaringan kita itu diseleksi oleh firewall itu. Nah, tapi kadang-kadang ancaman itu sering juga datang dari dalam dan malah lebih sering ancaman itu datang dari dalam seperti musuh dalam selimut sendiri. Nah, jadi ini tantangannya gitu. Nah, di sini ada dikatakan tidak ada komputer yang lebih aman daripada komputer yang tidak terhubung ke dalam jaringan dan komputer tersebut mati. Jadi apa gunanya ya komputer mati? Apa gunanya? Ya, komputer yang terhubung ke jaringan nggak aman. Jadi artinya setiap kita koneksi ke jaringan internet, situasi komputer kita itu sebenarnya rawan, ya rawan sebenarnya rawan. Sehingga kita harus membuat perlindungan-perlindungan. Nah, maka salah satu solusinya ada sebuah protokol yang khusus kerjanya untuk autentikasi user ya, autentikasi. Namanya adalah Kerberos. Jadi Kerberos ini sebuah server yang fungsi utamanya untuk autentikasi user yang mau akses ke aplikasi. Ya, sama seperti single sign on tadi di tengah-tengah. Ada user mau mengakses ke server, lewat dulu sama server autentikasi. Server autentikasi ini memakai protokol yang namanya Kerberos. Ya, jadi Kerberos itu adalah sebuah protokol khusus untuk autentikasi jaringan, ya, untuk memberikan autentikasi yang kuat untuk aplikasi klien server. Dia menggunakan model secret key dan public key kriptografi. Nah, sebenarnya di pertemuan selanjutnya baru belajar kriptografi, ya, supaya lebih paham Kerberos. Karena di kriptografi itu ada istilah yang namanya secret key, kunci rahasia, ada juga public key, kunci yang di-share, yang dibagi, kunci umum. Jadi paham dulu sebenarnya arti ini, baru kita bisa lebih mudah memahami Kerberos. Tapi ya sudahlah, sudah seperti ini ya bentuk pertemuannya, maka saya kasih dulu satu slide pemahaman sederhana ya tentang kriptografi sebelum kita membahas tentang cara kerja Kerberos. Nah, kriptografi ini adalah ilmu untuk merahasiakan data. Jadi ada data yang mau dikirimkan, datanya dirahasiakan, dibuat dalam bentuk kode-kode, itu yang namanya enkripsi. Nanti sampai di tujuan, datanya dikembalikan lagi ke data asli, itu namanya dekripsi. Jadi kriptografi adalah proses mengenkripsi data asli, kemudian nanti di tujuan didekripsi supaya jadi data asli lagi. Nah, untuk melakukan enkripsi, mengubah jadi karakter-karakter, itu pakai key, kunci. Untuk dekripsi juga, untuk mengembalikan karakter-karakter itu ke dalam bentuk data asli, itu pakai key juga. Nah, nama key-nya itu ada yang disebut dengan private key atau secret key, ya, secret key, private atau secret key. Ada juga public key atau share. Nah, sifatnya itu gini. Jadi setiap perangkat itu punya dua kunci. Ya. Setiap komputer, satu komputer, komputer A, itu punya dua kunci. Namanya, kalau komputer A berarti dia punya secret key A atau private key A. Yang kedua, dia punya kunci yang namanya public key A. Nah, sifatnya beda kunci ini. Yang pertama, kalau public key, kunci ini nanti dikasih sama orang. Ya, kalau kita ibaratkan key ini adalah password, passwordnya di-share ke orang lain, ke perangkat lain. Nggak apa-apa orang tahu. Tapi secret key atau private key, ya, itu nggak di-share. Nggak di-share ke orang lain. Hanya komputer A itu sendiri aja yang tahu private key atau secret key-nya. Nah, jadi ada dua kunci, setiap perangkat punya dua kunci, yang public key itu di-share, kasih orang aja, nggak apa-apa orang tahu. Tapi yang secret key, itu orang lain nggak ada yang tahu, hanya dia sendiri yang tahu. Nah, terus gimana caranya, cara kerjanya? Kalau komputer A, misalnya dia punya data, terus ini datanya dikunci.
Kalau dia kunci data ini pakai private key, artinya dia enkripsi pakai private key A, maka di sana nanti kalau mau didekripsi atau dibuka, dekripsinya itu pakai public key A. Sebaliknya, kalau ini dikunci pakai public key A, dienkripsi pakai public key A, maka nanti di tujuan, di dekripsi, itu pakai private key A. Jadi kalau ada dua orang, dua entity, saya dan mahasiswa. Saya mau kirim pesan ke mahasiswa. Ya, saya mau kirim pesan ke mahasiswa, tapi data ini mau saya encrypt, biar di tengah-tengah nggak bisa disadap, nggak tahu orang. Maka saya kunci pakai private key saya. Saya kunci pakai private key saya, terencrypt lah data itu, baru saya kirim. Nanti kalau mahasiswa mau lihat, dia dekripsi pakai public key saya. Pakai public key saya. Ya, nggak bisa sebaliknya. Kenapa? Kalau saya kunci data itu pakai public key saya, nanti mahasiswa bukanya itu harus pakai private key saya. Tapi mahasiswa kan nggak tahu private key-nya saya. Karena yang tahu private key atau secret key itu hanya pemiliknya sendiri saya. Yang di-share itu adalah public key. Maka kalau saya mau ngirimkan, yang saya nguncinya pakai secret key saya atau public atau private key saya. Kemudian nanti yang mau buka itu pakai public key saya karena publiknya itu di-share ke orang lain. Nah, itulah pengantarnya ya. Nanti untuk selanjutnya ada mata kuliah ada pertemuan tentang kriptografi. Nah, sekarang kita kembali membahas tentang cara kerja Kerberos ya. Jadi fungsinya untuk memungkinkan klien dan server saling mengautentikasi satu dengan lain. Jadi kalau ada klien mau koneksi ke sebuah layanan, ke sebuah server, klien ini akan diautentikasi oleh Kerberos. Servernya juga akan diautentikasi oleh Kerberos. Sehingga tujuannya itu memang boleh nggak mereka ini saling connection, saling berhubungan, gitu ya. Nah, jadi ini dasar-dasar Kerberos. Kerberos tadi udah disinggung, fungsinya satu-satunya untuk autentikasi, ya. Tujuannya supaya server nggak ngurusin autentikasi lagi, ya, seperti konsep single sign-on, ya. Hanya ada satu server khusus didedikasikan untuk menangani masalah autentikasi. Kemudian, tentu perangkat-perangkat yang ada di jaringan itu, klien, server, harus terkoneksi ke yang namanya server autentikasi Kerberos, ya, server Kerberos ini, dan harus percaya juga pasti. Kemudian semua perangkat harus memiliki share key yang telah terdaftar di authentication server. Nah, ini maksudnya public key yang tadi saya jelaskan. Ya, setiap perangkat itu punya public key itu boleh di-share, dan nanti semua public key perangkat-perangkat itu disimpan oleh Kerberos server. Jadi Kerberos authentication server atau Kerberos server, ya, Kerberos ini sebagai authentication server, dia punya semua public key dari perangkat-perangkat. Oke. Kemudian Kerberos itu nggak pernah mengirimkan password di dalam jaringan. Dia nggak pernah mengirimkan password yang asli itu ke dalam jaringan. Nanti kita lihat gimana cara kerjanya. Bisa menjamin bahwa user ini boleh connect ke server tapi tanpa pernah mentransmisikan password. Tapi dia menggunakan sistem tiket. Ya. Nanti kita lihat gimana maksudnya tiketnya. Ya, pertukaran kuncinya Kerberos ini sederhana tapi sangat mengesankan. Nah, kita lihat. Jadi ini beberapa slide selanjutnya ini ada gambar-gambarnya, kita lihat ya. Kalau kita lihat dari gambar ini ada sebuah komputer. Intinya komputer ini mau menghubungi sebuah server namanya server file, berarti ini payroll server. Ya, dia mau melihat sebuah file, mau lihat file kali gitu kira-kira. Dia ingin mengakses sebuah server. Tapi tadi ingat ya bahwa user nggak bisa langsung connect ke server, tapi dia berhubungan dulu ke authentication server si Kerberos ini. Jadi maka klien akan ngomong ke authentication server ya, si Kerberos ini. Saya mau connect ke payroll server, tolong saya diautentikasi gitu kira-kira. Maka tapi lihat request ini diberi digital signature oleh klien yang dienkripsi dengan menggunakan private key klien. Nah, jadi request yang isinya saya ingin connect ke payroll server, itu nanti dikasih tanda tangan digital ya, digital signature ya, kira-kira seperti itu. Maksudnya digital signature ini data bahwa identifikasi
data identitas, ya, bahwa yang request ini adalah PC dengan nama PC apa, seperti itu. Kemudian request ini, ya, akan dienkripsi. Dienkripsi menggunakan private key, ya, atau secret key dari komputer ini. Ingat tadi yang saya jelaskan, ya, ada private key, ada public key. Nah, ini dienkripsi menggunakan private key dari komputer klien ini. Maka bisa kita lihat. Jadi sebenarnya ini data request access to payroll server setelah dienkripsi jadi kode-kode seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya barulah kemudian setelah dienkripsi pakai private key-nya klien, dia enkripsi lagi. Dia enkripsi pakai public key-nya Kerberos. Kenapa klien bisa tahu? Ya tahu, karena kan public key sifatnya di-share. Nah, jadi ada 2 kali penguncian. Pertama, klien mengenkripsi menggunakan private key dari komputer itu sendiri. Yang kedua, setelah dienkripsi lagi menggunakan public key dari Kerberos. Jadi ada 2 kali enkripsi, berarti nanti harus ada 2 kali dekripsi. Gitu ya. Jadi ini udah dienkripsi, pakai public key-nya si Kerberos, dienkripsi lagi jadi kayak gini. Nah, setelah itu barulah data itu dikirimkan ke server Kerberos tadi, server autentikasi. Ya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Kerberos? Jadi bayangkan ya, kalau ada penyadap di tengah, ya dia akan ketemu dengan karakter-karakter seperti ini, gitu ya. Apa itu artinya nggak tahu dia, gitu kan? Padahal isinya sebenarnya bahwa klien mau nge-request payroll server, sebenarnya isinya itu aja. Nah, terus apa yang akan dilakukan Kerberos setelah menerima informasi ini? Kerberos akan melakukan dekripsi seperti yang saya katakan tadi. Berarti dekripsinya ada 2 kali yang harus dilakukan. Pertama, tadi yang kedua itu data ini dienkripsi menggunakan public key Kerberos. Maka dia dekripsi dulu pakai private key-nya, secret key-nya Kerberos. Setelah dia dekripsi pakai secret key-nya Kerberos, dia dekripsi lagi pakai public key-nya komputer klien. Ya. Sehingga terbukalah data itu, dia bisa lihat, oh ternyata ada klien, ya, PC sekian-sekian, ingin mengakses ke server payroll. Ya. Kenapa tadi Kerberos bisa mendekripsi pakai public key-nya klien? Ya pasti karena public key di-share. Dan di sini dikatakan Kerberos memiliki database yang berisi seluruh public key dari user-user yang ada di jaringan tersebut. Jadi intinya simple aja. Kalau dia mau mendekripsi file ini, tapi dia nggak punya public key-nya, berarti dia anggap udah ini berarti perangkat bukan di jaringan saya, itu perangkat nggak jelas. Ditolak aja request-nya langsung. Gitu. Ya, jadi dia nggak nyimpan password, ya, tapi dia nyimpan public key. Begitu dia mau coba dekripsi pakai public, dia nyari public key-nya komputer klien ini. Tapi ternyata nggak ada. Ya, berarti ini adalah perangkat yang nggak jelas. Ya, nggak usah dijawab request-nya, nggak perlu dijawab. Gitu aja, simple. Tapi kalau ada di daftar dia public key-nya, maka dia akan dekripsi. Berarti memang ini klien, komputer klien ini terverifikasi boleh. Ya, memang ada di jaringan. Mungkin dia memang boleh untuk mengakses ke server. Nah, selanjutnya, jadi udah kita anggap bahwa komputer klien ini memang terverifikasi. Ya. Maka server akan memverifikasi bahwa klien memiliki otorisasi untuk mengakses server yang diminta. Ya. Nah, dia baca, oh tadi Kerberos baca, dia baca, oh klien ini mau mengakses ke payroll server. Maka apa yang akan dilakukan Kerberos? Kerberos akan mengirimkan tiket. Dia akan mengirimkan tiket ke kedua belah pihak. Dia akan mengirimkan tiket ke klien, komputer klien, dan dia juga akan mengirimkan tiket ke payroll server tadi. Apa itu isi tiketnya? Session key. Ya. Jadi isi tiketnya itu adalah sebuah key seperti kunci, tapi kuncinya per session. Jadi berubah-ubah sebenarnya. Maksudnya itu nanti akan kita lihat maksudnya apa. Tapi server Kerberos ini akan mengirimkan sebuah key, ya,
seperti sebuah password aja gitu ya, ke klien dan juga ke payroll server. Pengirimannya ini pun dienkripsi. Kita lihat gambar ini. Kerberos mengirimkan tiket ini, dia enkripsi pakai public key-nya komputer klien. Sementara pengiriman ke payroll server, tiket ini juga dia enkripsi menggunakan public key-nya payroll server. Nah, seharusnya kalian udah bisa membayangkan nanti proses dekripsinya menggunakan kunci apa, kalian udah bisa bayangkan ya. Jadi, nah ini dia. Ya. Jadi ketika klien menerima tiket ini, dia mau dekripsi, dia dekripsi pakai private key atau secret key. Pakai private key-nya komputer klien ini. Kalau server, dia akan dekripsi pakai private key-nya dari server ya. Tadi sudah saya katakan bahwa setiap perangkat punya 2 key. Ya, jadi klien itu punya yang namanya public key client dan secret key client. Payroll server juga punya 2 key, public key payroll server dan private key payroll server. Nah, plus juga tiket ini ditandatangani oleh Kerberos tadi digital signature untuk menjamin bahwa tiket ini dikirimkan oleh siapa gitu. Nah, selanjutnya apa yang terjadi ya? Tadi di gambar ini udah kita lihat Kerberos memberikan tiket ke klien, juga memberikan tiket ke payroll server. Selanjutnya klien akan mengirimkan tiketnya ke payroll server. Ya. Dia akan mengirimkan tiket yang dia terima tadi dari Kerberos akan dia kirimkan ke payroll. Nanti kita lihat apa tujuannya. Nah, pengirimannya ini pun juga di dalam menggunakan proses enkripsi ya. Bisa kita lihat klien mengenkripsi tiket ini menggunakan public key dari payroll. Kenapa dia tahu? Ya tahu karena public key di-share. Ya, jadi nanti payroll server juga akan mendekripsi ya klien tiket ini menggunakan secret key dari payroll server ini. Nah, kemudian payroll server akan menerima klien tiket tadi yang dia terima dari klien. Terus yang dia lakukan adalah membandingkan apakah tiket yang dia terima dari klien key-nya sama dengan tiket yang dia terima dari Kerberos tadi. Gitu ya. Server payroll kemudian akan membandingkan tiket yang diterima dari klien dengan tiket yang berasal dari server Kerberos. Jika key-nya sama, maka berarti klien tersebut diperbolehkan untuk terhubung ke server. Kalau nggak sesuai key-nya, ya pasti ditolak. Ya. Jadi setelah koneksi terbentuk, barulah mereka bisa komunikasi. Komunikasinya ya bisa juga menggunakan enkripsi lagi. Ya, jadi nggak ada transfer password di sini. Ya. Yang ada adalah proses tadi yang pertama, proses pengiriman request ya. Klien merequest untuk mengakses sebuah server ke authentication server Kerberos ya. Setelah diterima oleh Kerberos ya, jika diterima berarti Kerberos itu secara otomatis sudah mengecek klien itu memang boleh ya. Klien itu memang valid orangnya perangkatnya. Kemudian nanti Kerberos akan mengirimkan tiket ke klien dan juga tiket ke server. Ya, selanjutnya klien akan mengirimkan tiket tersebut ke server, nanti server akan membandingkan apakah match. Kalau match berarti koneksi boleh dibentuk. Nah, sehingga nggak ada proses pengiriman password di sini. Tapi memanfaatkan public key dan secret key masing-masing. Jadi kesimpulan dari penggunaan protokol Kerberos, Kerberos merupakan sistem autentikasi yang cocok digunakan ya karena password itu dianggap agak sedikit terutama password penggunaan password teks itu sudah sedikit ketinggalan seperti itu. Tapi Kerberos ini yang pasti diimplementasikan ketika kita mengimplementasikan single sign-on ya. Jadi kita cukup membuat sebuah server yang khusus untuk menangani autentikasi berbagai jenis aplikasi sehingga lebih simpel. Oke, selesai materi pada pertemuan keempat tentang keamanan dari sisi operating system.
Nanti saya juga akan share tugas di e-learning, kalian bisa lihat, ya, kalian bisa baca panduannya kapan dikumpulkan, seperti itu ya. Jika ada pertanyaan di pertemuan keempat, silahkan kalian tanyakan di forum diskusi pertemuan 4 ya, supaya forum kita hidup lebih aktif. Oke, terima kasih, tetap semangat belajar.